شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd, para jamaah salat gerhana yang saya muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita diajak untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala selalu limpahkan kepada kita sebagai hamba-Nya di muka bumi ini, yang mana selalu saya sampaikan bahwa rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hanya bisa dibuktikan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rukun dari bersyukur itu ada 3. Pertama adalah meyakini dengan hati bahwa semua yang kita miliki hingga detik ini, baik itu kesehatan, waktu, harta, dan apapun itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita bekerja dengan keras lalu harta itu datang, bukan karena kita gemar berolahraga sehingga kita menjadi sehat. Itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita mengucapkan rasa syukur kita dengan lisan kita minimal alhamdulillah. Juga yang ketiga adalah al-amalu bil arkan. Anggota tubuh kita ini melakukan ibadah-ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita memperbanyak ibadah, selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Para jamaah, tidak juga kita lupa sampaikan salawat serta salam kita kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala utus beliau sallallahu alaihi wasallam pada dunia ini, alam semesta ini, rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang pada seluruh alam. Dan alam itu apa saja? Maka kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam, sudah selayaknya menebar kasih sayang, rahmat, baik kepada sesama manusia, hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan ataupun benda mati lainnya. Para jamaah salat gerhana yang saya muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya yakin kita semua sudah menyadari bahwa fenomena gerhana ini sudah terjadi berkali-kali, bahkan di beberapa tahun terakhir ini, dan ini bukan yang baru, sudah pernah terjadi sebelumnya, bahkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW sudah pernah terjadi juga, bahkan mungkin sebelum itu juga sudah pernah terjadi. Maka lalu datang Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengatur fenomena yang besar ini, agar kita senantiasa menjadi hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya. Tentu banyak yang bisa disampaikan dalam mimbar ini, tapi seraya mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, ada beberapa poin yang bisa disampaikan dalam kesempatan yang penuh berkah ini, insyaallah. Yang pertama, fenomena gerhana bulan mengingatkan kita bahwa kata Rasul
termasuk inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Jadi matahari dan bulan ini termasuk ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayatnya Allah itu ada dua, ada ayat Qur'aniyah yang kita baca dan ada ayat kauniyah, itu alam semesta ini seperti matahari, bulan, bahkan langit atau yang lainnya, bintang-bintang. Namun yang kita harus perhatikan, fungsi dari ayat ini ya, adalah untuk mengingatkan kita betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan begitu kita akan merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus pertama kita yakini bahwa dua benda ini, dua makhluk ini, yaitu matahari dan bulan, kata Rasul, termasuk di antara ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak sekali fenomena-fenomena yang bisa terjadi. Gerhana ini hanya salah satunya. Dan kalau kita lihat banyak ayat ataupun hadis bahwa matahari dan bulan ini juga berjalan dalam porosnya, dan itu yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang mampu. Bahkan bisa menjadi satu hujah kita ya, untuk menyingkirkan kemusyrikan. Makanya Nabi Ibrahim dulu tantang kaumnya, kalau kalian mengaku punya Allah yang macam-macam, punya Tuhan yang macam-macam, coba bisa nggak seperti itu hanya saya Allah Subhanahu wa taala. Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Ibrahim, mendatangkan matahari dari timur ke barat. Kalau kalian punya Tuhan yang mampu untuk mendatangkan dari barat ke timur, maka saya bisa percaya. Ini para jamaah yang saya muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda ini, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, fungsi utamanya adalah membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin percaya kita ini tidak ada apa-apanya, semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dalam kontrol pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita, setiap tarikan nafas kita, setiap langkah kita, gerakan tangan kita, kata-kata yang terucap, itu semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, setelah kita meyakini dan tahu bahwa matahari dan bulan adalah tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, harusnya timbul dalam hati kita yang kedua ini adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Isra ayat 59 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Kata Allah, tidaklah kami kirim ayat-ayat yang ada termasuk fenomena seperti ini illa takhwifa, kecuali untuk membuat takut hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi fenomena ini kita nggak boleh senang, harus punya rasa takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di riwayat tentang fenomena ini kata Rasulullah SAW, "Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yaksifani li mauti ahadin wala li hayati walakinnahuma yukhawifuhuma bihima ibadah." Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan fenomena gerhana matahari ataupun bulan tapi yukhawifullahu bihima ibadah, agar Allah Subhanahu wa taala membuat rasa takut hambanya. Jadi kalau sekarang kalau mungkin dini hari ini nggak ada anak-anak muda milenial yang lalu foto-foto, selfie mungkin. Tapi kalau mungkin siang hari atau sore banyak foto abadikan di sosial media. Padahal harusnya kita punya rasa takut. Sebenarnya beberapa riwayat disebutkan
Yang membuat kita takut ini diantaranya harusnya kita harus tahu bahwa fenomena-fenomena ini memberitahukan kita bahwa kita sudah di akhir zaman. Jadi kiamat ini sudah akan segera terjadi. Jadi banyak tanda-tanda kiamat, tentunya diantaranya banyak terjadi gerhana. Kita harus takut ini, ya, harus takut. Jadi waktu kita nggak banyak. Bahkan zaman sahabat ini takutnya macam-macam. Ada yang takutnya benar, ada yang takutnya tidak benar. Yang tidak benar itu misalnya takut alam ini lagi marah. Itu anggapan yang kurang tepat. Ada yang takut kalau gerhana itu berarti bulan atau matahari sedang dimakan sama raksasa gitu. Tapi yang benar adalah rasa takut yang benar adalah takut karena waktu sudah semakin dekat, ya, waktu kiamat. Maka zaman sahabat itu sudah seperti itu, ya. Rasul itu pernah belah bulan jadi dua, dan itu menjadi salah satu bukti atau tanda bahwa kiamat itu sudah dekat. Kata Allah, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Kiamat itu sudah dekat, wa syaqqal qamar, dan bulan itu terbelah jadi dua. Jadi sejak Nabi Muhammad diutus itu sebenarnya kalau dihitung dari waktu seluruhnya kiamat ini sudah dekat. Jadi ini harus membuat kita takut kiamat sudah dekat, takut kalau kita nggak punya kesempatan untuk beramal. Makanya pesan yang ketiga dari fenomena gerhana ini adalah kita harus bersegera melakukan amal kebaikan. Makanya kata Rasul dalam pesan beliau tentang gerhana ini, fa iza ra'aitumuha fafza'u ila shalah, bersegeralah melakukan salat. Di sini Rasul tidak katakan fasallu atau fa'aqimus shalah, dirikanlah salat, tidak. Kata Rasul fafza'u ila shalah, bersegera, cepat. Karena kita nggak tahu kesempatan itu datang lagi atau tidak, dan kita tidak pernah tahu kematian ataupun kiamat datangnya kapan. Maka para jamaah yang saya muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya fenomena seperti ini mengajari kita untuk segera melakukan amal kebaikan. Seperti kemarin telah disampaikan Ustaz Zaini tentang kuda-kuda yang cepat itu, maka kita juga harus cepat melakukan kebaikan. Ada firman Allah, wasari'u ila mafirati rabbikum. Bercepat-cepatlah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam amal kebaikan. Dan tidak ada amal soleh yang paling utama untuk dilakukan kecuali sholat. Jadi dengan segudang keutamaannya, sholat ini menjadi ibadah yang paling utama dibanding dengan yang lainnya, tentunya zikir, sedekah. Karena di antara amal kebaikan yang dianjurkan ketika fenomena ini terjadi, di hadis yang lain kata Rasul, fa iza ra'aitumuha fadhkurullaha wa shallu wa tasaddaqu, berzikir, salat, dan bersedekah. Namun semua itu sudah ada dalam salat, ya. Karena salat juga dianggap sebagai sedekah. Dalam hadis tentang salat duha, tubuh kita punya 360 sendi, dan setiap harinya sendi-sendi itu harus bersedekah. Sendi pergelangan, kaki, badan kita yang 360 itu harus bersedekah. Dan kata Rasul, sedekah-sedekah 360 sendi itu sudah bisa diwakilkan dengan 2 rakaat salat duha. Jadi salat kita itu juga sedekah. Makanya salat ini menjadi ibadah yang paling utama ketika kita sudah meyakini Allah Subhanahu wa taala itu sangat maha kuasa sekali, dan diri kita ini nggak ada apa-apanya. Sehebat apapun kita itu nggak ada apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan fenomena ini, dengan dekatnya hari kiamat, dengan kematian yang bisa datang kapan saja, maka yang ketiga, kita selalu bersegera melakukan ibadah dan amal soleh, dan yang paling utama adalah melaksanakan sholat. Dan alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan sholat gerhana ini. Insya Allah menjadi pahala kita di hari kiamat kelak.
Para jamaah yang saya muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya adalah menjaga keimanan kita di akhir zaman ini. Karena kata Rasul tadi, matahari dan bulan itu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Rasulullah, yaksifani, tidak terjadi gerhana limauti ahadin wala li hayati. Tidak terjadi karena mati atau hidupnya seseorang. Jadi murni fenomena ini atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa-apa. Jadi Rasul menyampaikan itu biar kita terus menjaga keimanan kita. Karena keyakinan karena matinya seseorang, karena hidupnya seseorang itu bisa mempengaruhi. Yang namanya keyakinan ini akidah. Dan kita harus bersihkan keyakinan kita dari hal-hal yang bisa membawa kepada kesyirikan. Terutama kita ya, sudah di akhir zaman ini. Makanya pesan-pesan Rasul tentang hari akhir ya, di antaranya kata Rasul, ini pernah saya sampaikan, saking banyaknya fitnah ya, kita harus menjaga iman kita. Kenapa? Karena fitnah-fitnah yang ada di akhir zaman ini bisa membuat orang yang tadinya paginya beriman nanti sorenya kafir. Saking parahnya fitnah di akhir zaman. Kata Rasul juga, ada orang yang sorenya beriman, paginya sudah kafir. Jadi kita harus pinter-pinter menjaga keimanan kita. Ngaji sama Ustaz ngaji harus tiap ya sebisa mungkin hadir terus ya. Dan kita tahu mana yang bisa membawa kepada kesyirikan. Dan yang Rasul takutkan itu bukan syirik besar, nyembah patung, pohon, hewan. Saya kan kita enggak. Tapi yang ditakutkan Rasul itu syirik-syirik yang khafi, tersembunyi. Ya. Yang kalau misalnya kita ke dokter berobat sembuh, diyakini yang sembuhkan itu obat, itu sudah syirik. Ya. Kita sehat karena kita rajin jalan pagi ya, atau olahraga lainnya, nge-gym. Lalu kita mengatakan sehatnya kita karena usaha itu sudah buat kita syirik. Maka para jamaah yang saya muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fenomena ini menghasilkan kita untuk senantiasa menjaga keimanan kita, menjaga akidah kita, agar kita nanti berakhir tutup usia ataupun datangnya hari kiamat, kita selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitnah akhir zaman itu banyak. Belum fitnah Dajjal. Ya. Makanya di akhir surat kan kita berlindung ya, dari Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara itu. Azab kubur, azab neraka, kemudian fitnah kehidupan, fitnah kematian, dan fitnah Dajjal. Insya Allah dengan keimanan kita yang kuat, kita bisa terjaga dari fitnah-fitnah tersebut. Para jamaah yang saya muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya dalam pesan-pesan Rasul ketika terjadi gerhana, kata Rasul, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la baqaun la tabquna katsiran wa la tadhakun." Jadi kata Rasul, kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, sungguh kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Jadi setelah kita sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan sholat dan amal-amal ibadah yang lainnya, kita harus sesekali ya sering menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang utama dikala sendiri. Dikala sendiri. Makanya ketika sendirian itu kita akan dihadapkan 2 perkara yang besar. Satu, beribadah atau bermaksiat. Kalau maksiat dikala sendiri itu dosanya besar ya, bahkan di riwayat disebutkan bisa menghapus amal-amal soleh yang pernah kita lakukan ya. Termasuk dosa-dosa orang yang melakukan maksiat dikala sendiri. Makanya kesendirian itu bahaya ya, bahaya karena dihadapkan dengan 2 perkara. Maksiat kalau dilakukan, alhamdulillah, itu pahalanya dosanya sangat besar dan bahkan bisa menghapus amal-amal yang pernah dilakukan. Atau
kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa sampai menangis. Karena di antara 7 golongan yang kata Allah ya, dijaga, diberikan naungan di hari yang tidak ada naungan, di antaranya ya orang yang menangis beribadah kepada Allah Subhanahu dikala sendiri. Kalau rame-rame zikir berjamaah misalnya terus nangis itu kurang ya, karena biasanya nangis yang berjamaah itu karena faktor keadaan ya. Jadi vibes-nya kalau ada zaman sekarang bahasanya vibes-nya memang lagi sedih-sedihnya atau diiringi dengan nada-nada sedih, wajar kalau nangis. Tapi coba kalau sendiri sepertiga malam bangun di mihrabnya lalu beribadah dan sampai nangis misalnya, itu luar biasa ya. Dan kata Rasul, mata yang menangis karena Allah dikala sendiri Allah akan haramkan dari api neraka. Para jamaah yang saya muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa saya sampaikan pada khutbah gerhana ini. Semoga menjadi hidayah untuk kita semuanya dan menambah iman dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri khutbah ini dengan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita berada di waktu yang mustajab, waktu yang sangat baik untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw fi'lin aw 'amalin. Allahumma inna na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw fi'lin aw 'amalin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka an-najata minan nar. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhatan qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhir da'wana